Herbal. Herbal itu satu botol kecil itu harganya 250 tetes. Itu seminggu sudah habis. Sampai berapa puluh itu? Ya kalau dibelikan motor udah dapat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Edukasiono. Tentunya masih di channel Suyana Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis, berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda tetap sehat, jasmani maupun jiwani, serta segera lepas dari belenggu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Untuk yang baru bergabung ya, mohon untuk Anda sebelum bertanya di kolom komen, karena apa yang Anda tanyakan yang baru bergabung itu sudah pernah saya bahas. Ya, Anda jangan malas mencari video saya itu. Baru 150 berapa lah video saya itu ya. Saya dulu mencari videonya Dokter Andri itu saya urut itu ya. Saya nggak malas dan saya nggak hemat kuota. Karena apa? Saya ingin menyerap ilmunya bagaimana itu secara edukasi begitu. Sama punya Mas Arya Surya itu. Ya oke. Dan yang baru menemukan channel saya ini, kalau Anda suka dengan video saya, silakan Anda subscribe. Dan apabila Anda tidak suka, itu hak Anda ya. Di sini saya akan berbicara sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi apabila Anda tidak berkenan apa yang saya ungkapkan, silakan matikan video saya ini ya, begitu ya. Karena nanti begini, kalau Anda tidak suka ya sudah, tinggalkan saja ya. Nggak perlu ibaratnya berkuar-kuar gini-gini, nggak usah ya. Karena kita itu sakit, kita itu semua harus serba positif. Apa yang kita tulis ya, diketik di media sosial, dimanapun kita saling menghargai begitu ya. Kita nggak usah lah misalnya ada ujaran-ujaran begini, komen mendukung sana mendukung sini, sudahlah kita santai saja gitu, nggak usah ikut-ikutan kayak begitu ya. Kita pokoknya hidup ini kita buat enak saja begitu. Kalau memang nggak cocok sama kita ya, misalnya motivator ini nggak cocok sama diri saya, ya sudah. Kalau nggak cocok ya sudah gitu aja, nggak perlu berkuar-kuar gitu kan gitu ya kan gampang aja. Tidak harus kita itu begini. Kalau menurut pendapat saya tidak begitu, harusnya begini-begini. Nah, itu berarti egonya itu masih tinggi. Nah, itu ya. Padahal ego yang terlalu tinggi itu bisa loh ya menyebabkan sebuah sakit pikiran gitu ya. Ego ya kalau ego sudah mendominasi ke diri kita ya itu ya, nanti jiwa kita juga akan penuh gitu aja ya. Hidup ini buat simpel aja, nggak usah repot ya. Ada bermedia sosial, ada begini biarin saja, nggak usah ikut komen mendukung pihak sana mendukung pihak sini, nggak usah gitu, santai saja. Gitu. Oke, gimana puasa Anda? Ya pastinya tentu ya, saya punya keyakinan ada yang sudah bocor ya puasanya. Terus ada yang masih bertahan begitu. Yaitu kalau yang masih bertahan, pertahankan ya. Dan kalau sudah terlanjur ada bocor, Anda coba lagi saja ya. Kalau masih Anda tidak kuat ya, mau gimana lagi? Karena saya juga menyadari itu, betapa susahnya kita untuk berpuasa saat kita itu alami sensasi-sensasi psikosomatis ya gitu. Kalau cuma asam lambung saja yang mendominasi, itu dengan puasa perut itu malah enak begitu ya. Kalau hanya asam lambung, terus nggak ada itu gejala psikosomatisnya, itu saya yakin dengan puasa itu sembuh malah gitu ya. Tetapi di sini Anda kan menghadapi ada kecemasannya, ada gejala-gejala psikosomatisnya, apalagi ada panic attack-nya dan sebagainya. Nah, di situ merupakan hambatan tersendiri. Nah, itu juga yang saya alami, itu juga jadi hambatan saya dulu waktu puasa begitu ya. Jadi ya saya harus jujur, memang
Saya dulu mentalnya mental tempe, mental kerupuk waktu kena sakit itu. Puasa ada sensasi begini, panic attack, sudah saya batalkan begitu. Nah, iya saya akui, dulu saya memang pemberani, tetapi saat saya kena anxiety psikosomatis, mental saya jadi mental tempe ya, penakut dan sebagainya gitu. Ya itu saya kira itu wajar-wajar saja ya, karena saya sudah berdampingan dengan sakit ini lama, jadi saya juga mengenal ya, mengenal sakit ini gitu. Sakit ini juga ada kelemahannya sebenarnya ya, ada kelemahannya. Tetapi kelemahan sakit ini itu kebanyakan Anda tidak tahu, atau belum tahu, atau memang sudah tahu tetapi Anda nggak mau menjalankan. Tahu nggak kelemahan dari anxiety psikosomatis itu? Ya, anxiety psikosomatis. Ya, kalau Anda sudah menderita anxiety psikosomatis, apalagi ada asam lambungnya, kalau Anda manja, ya, manja, hanya diam diri di rumah, maka dia akan menjadi-jadi, ya, menjadi-jadi. Begini, artinya begini ya. Kalau Anda sering di rumah, ya, di kamar, hanya berbaring, nanti mental Anda akan menjadi mental tempe, kayak saya, mental kerupuk, ya, gitu. Kenapa begitu? Karena apa? Dengan diam diri di rumah, apa yang kita dapatkan? Kita hanya memikir, berangan-angan, ya, dan sebagainya, takut ini, takut itu, wah, nanti kalau gini-gini gimana? Gitu. Nah, di situ mungkin Anda juga merasa nyaman kalau berdiam diri di rumah, tetapi saya yakin kenyamanan Anda hanya bertahan cuma berapa menit gitu aja, nanti ada gitu lagi. Nah, beda halnya kalau Anda sering keluar rumah. Kalau saya keluar rumah, sensasi itu berdatangan, Pak. Loh iya, memang itu. Jadi kalau kita sering keluar rumah ya, misalnya di keramaian, terus jalan kaki, itu sensasi datang, apalagi sempoyongan telingan yang menjadi momok untuk Anda. Dan apalagi Anda yang sudah merasa seperti di alam mimpi, di alam lain, di dunia lain, seperti tidak nyata, seperti bukan merasa diri sendiri, ya, mata buram, ya, takut gila, sudah halusinasi. Nah, kalau Anda berdiam diri di rumah, itu akan datang terus, ya. Nanti rasa percaya diri Anda tidak ada, gitu. Tetapi dengan Anda keluar rumah, walaupun sensasi itu datang, nah, percaya diri Anda itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya, gitu. Misalkan Anda jalan kaki, walaupun sempoyongan ya, sempoyongan telingan seperti tidak nyata, terasa ngambang, tetapi ternyata Anda kuat jalan. Nah, itu berarti Anda nanti lama-kelamaan rasa percaya diri itu akan timbul begitu. Lain halnya kalau Anda di rumah terus. Saya dulu juga begitu ya. Berbaring aja di kantor sebentar, pulang berbaring, merenung, ya. Apa yang saya pikirkan, badan saya di kamar, tetapi nggak tahu roh saya atau jiwa saya kemana, nggak tahu begitu, ya. Jadi lama saya. Nah, setelah saya tahu ilmunya, yaitu memang kita harus keluar rumah, gitu. Keluar rumah, jangan manja, begitu. Itu kelemahannya, ya. Kelemahan psikosomatis itu. Kalau kita semangat, tidak manja, ya, tidak manja, maka sensasi itu lama-kelamaan itu akan bisa kita kendalikan. Walaupun tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya. Kita harus begini ya, menyadari bahwa sakit ini itu terbentuknya lama, puluhan tahun. Untuk menjadi sakit ini itu perlu waktu puluhan tahun, ya. Akhirnya sakit, dan untuk sembuhnya itu nggak bisa instan, gitu ya. Nah itu, jadi mulai sekarang begini saja pedoman Anda. Saya diam diri di rumah juga merasakan sensasi. Saya keluar rumah juga merasakan sensasi. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Apa yang pilihan Anda adalah Anda berdiam diri di rumah tetapi merasakan sensasi, keluar tapi merasakan sensasi. Nah, kalau keluar merasakan sensasi, ya, tetapi Anda ternyata mampu menghadapi, berarti akan terbentuk sebuah mental Anda akan terbentuk begitu. Lain halnya kalau Anda diam di rumah masih merasakan sensasi, apa yang Anda dapat? Tidak ada. Tapi kalau Anda keluar rumah, misalnya bersosialisasi dengan tetangga, teman,
ternyata Anda merasakan sensasi itu, memang merasakan sensasi itu, tapi Anda nanti bisa melatihnya, begitu ya. Melatih dalam arti, wah, ya saya coba bertahan, misalnya kan kadang kan ingin cepat pulang, kalau di keramaian ingin cepat pulang, kalau keluar rumah itu ingin cepat pulang, biasanya kan gitu. Apalagi jalan kaki, rasanya kalau sensasi itu timbul itu rasanya ingin cepat pulang dan kita tergesa-gesa untuk pulang. Nah, itu salah sebenarnya, itu salah. Anda pulangnya itu jangan tergesa-gesa, nyantai saja. Nyantai saja. Anda tergesa-gesa sama nyantai, itu juga sama saja begini ya. Kalau Anda tergesa-gesa, itu nanti percaya diri Anda akan berkurang. Tetapi kalau Anda nyantai, oh saya nyantai nyatanya juga nggak apa-apa. Nah, itu mental Anda nanti atau percaya diri Anda akan meningkat begitu, ya. Sebenarnya simpel ya, tetapi memang perlu waktu ya. Jadi intinya ya sabar begitu. Dan terus mau apa lagi? Coba sekarang begini aja ya. Saya itu sudah gonta-ganti dokter. Walaupun saya ke dokter itu pakai BPJS ya, tapi kadang juga nggak pakai, kalau emergency nggak pakai BPJS. Terus yang menghabiskan uang banyak dari saya itu adalah pengobatan alternatif ya. Itu herbal. Herbal itu satu botol kecil itu harganya 250 tetes. Itu seminggu sudah habis. Sampai berapa puluh itu? Ya kalau dibelikan motor udah dapat itu. Ya. Nah, ternyata obatnya itu memang perlu dibutuhkan untuk daya tahan tubuh ya, untuk daya tahan tubuh. Tetapi untuk pikiran ini ya datangnya dari pikiran kita sendiri, gitu ya. Itu saya bongkar kelemahan psikosomatis itu. Ya. Yang penting kita jangan manja, gitu. Jangan manja, jangan diam diri di rumah. Biasakan untuk keluar rumah, ya. Anda harus semangat begitu, dan tetap sabar. Narimo dulu lah, ikhlas dulu. Oh iya, saya sakit ini, ya udahlah saya terima dulu, begitu. Ya, kalau Anda sudah ikhlas, ya sudah. Nanti Anda akan merasakan begini. Oh iya, saya sakit ini gara-gara apakah pola hidup saya dulu yang begini. Iya itu memang itu dari sifat-sifat Anda ya bisa. Sifat-sifat itu bisa ya. Sifat-sifat itu bisa menimbulkan penyakit pikiran, begitu. Jangan salah ya, begitu. Pasti ada berpikir, tapi banyak Pak teman saya yang orang yang sombong begini, tetapi mereka nggak sakit itu. Jangan salah ya. Anda diberi sakit ini, itu diingatkan sama Tuhan, gitu. Diingatkan sama Allah untuk berbenah, gitu. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Coba kalau Anda nggak diingatkan, nah, kebanyakan orang pelaku maksiat itu kan orang sehat, ya atau tidak? Pelaku maksiat dan sebagainya itu orang-orang sehat, ya, sehat secara fisik, begitu. Juga, tapi tidak sehat secara jiwanya, begitu ya. Tapi Anda misalnya punya sifat yang dulu angkuh, atau saya nggak Anda lah. Saya itu yang dulu itu sombong ya, selalu membanggakan diri saya ini karena saya punya kelebihan dan sebagainya. Ya, saya pemarah, emosi, sering was-was, berpikir jauh ke depan, ingin tampil sempurna, egonya tinggi. Nah, ya saya introspeksi itu, begitu. Ya atau tidak? Menyadari. Coba kalau saya nggak diingatkan dengan sakit ini, pasti saya akan sifatnya begitu terus, gitu. Dengan diberi sakit ini berarti saya disuruh menjadi orang yang lebih baik dari yang dulu, kan begitu ya. Kita ambil hikmahnya saja, ya, ambil hikmahnya saja. Nikmati dulu sakit itu, ya. Kalau Anda sampai saat ini belum bisa sembuh, berarti Allah masih sayang Anda, begitu. Masih sayang sama Anda, gitu aja ya. Oke ya. Itu, jadi kesimpulannya adalah sakit ini, anxiety psikosomatis, kelemahannya adalah yang penting Anda itu jangan manja. Nah, jangan manja ya. Jangan manja. Kalau Anda semakin manja di rumah terus, itu semakin menjadi loh. Jangan salah itu. Ya, sekarang beranikan keluar rumah. Ya, itu. Oke, gerakan keluar rumah. Ya, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.